Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Pancasila, selamat sore, salam sehat, dan salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih kembali lagi saya ketemu dengan Bapak Ibu, karena saya diminta sama Pak Lulu kembali untuk memberikan terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, izin saya Bapak Ibu, Mas ini ya, Ketua Kelas Mas Muhammad Rifai ya. Ketua Kelas di sini siapa ya? Yang jadi hostnya? Ibu. Siapa? Bu Muhaimin Al, boleh dipanggil Al, tapi mohon izin saya nggak bisa on cam karena lagi nggak enak badan, tapi alhamdulillah masih bisa ikut. Oke, dengan Mas Bapak Al ya. Oke. Tidak ada masalah. Ya, saya izin share screen ya. Boleh ya. Kelihatan? Kelihatan Bapak Ibu? Masih sementara Belum, untuk Ibu. Oh. Belum juga. Kelihatan? belum kelihatan Ibu. Ini sudah? Iya, sudah kelihatan. Sudah. Oke. Terima kasih. Kemarin kalau tidak salah kita sudah masuk terkait dengan fungsi Mahkamah Konstitusi. Saya lanjut aja ya supaya kelas kita berlanjut, dan kita karena waktunya sangat terbatas, saya nggak mungkin lama karena kita paling lama 1,5 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan atau dipertanyakan silakan. Nanti kita langsung diskusikan. Silakan apakah resen, katanya resen saya nggak melihat atau dibuka audionya supaya saya bisa melihat. Kita sekarang masuk ke asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat kita kenal dengan beberapa azas di Mahkamah Konstitusi, azas jus kuliatif, azas persidangan terbuka untuk umum, azas independen dan imparsial, azas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya, hak untuk didengar secara seimbang atau audio tanpa hakim aktif dalam persidangan, dan azas praduga keabsahan. Artian ini semua azas-azas ini sebenarnya sudah menjadi kalau kita beracara di dalam persidangan atau diatur di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat satu persatu kita bahas, nanti kita akan kelamaan, kecuali Bapak Ibu ada yang belum mengerti, kita bisa masuk satu persatu. Tapi kalau Bapak Ibu bersepakat, kita lanjutkan. Saya mungkin mungkin di acara Mahkamah Konstitusi. Yang jelas, sifat persidangan beracara di Mahkamah Konstitusi itu adalah terbuka umum. Dalam artian, kecuali memang sifat dari perkara tersebut, dalam artian misalnya terkait dengan asusila itu pasti tertutup untuk umum, tidak akan dibuka. Nah, hal yang lain itu akan terbuka. Maaf Bu, izin suaranya kurang jelas Bu. Maaf ya Bu. Kurang jelas ya? Oke, sudah? Sudah? Sudah Bu. Oke, sudah jelas atau masih kurang? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas Ibu. Oke, berarti saya harus naikin. Ya, tadi saya katakan bahwa azas-azas hukum acara Mahkamah Konstitusi ini di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya diatur semua. Sudah ada semua diatur. Pada saat Bapak Ibu beracara di Mahkamah Konstitusi ataupun di peradilan lain, ini sudah diatur. Kalau kita, kayaknya saya bedah satu persatu ya. Jadi karena ini ada yang dari S1 mungkin, yang baru belajar,
Jadi saya berada di satu persatu. Ajas Kuria Mufid itu yang mungkin Bapak Ibu mengenal ya dengan hakim tidak boleh menolak permohonan yang diajukan kepadanya. Tapi pengadilan tidak menolak permohonan yang diajukan kepadanya. Atau hakim dianggap tahu hukum sehingga dianggap hakim itu tidak bisa menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ini yang kita kenal dengan ajas Kuria Mufid. Yang berikutnya, persidangan terbuka untuk umum. Dalam artian bahwa pada saat beracara di peradilan itu terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara tertentu, misalnya perkara perceraian itu pasti tidak terbuka untuk umum. Tapi ada pihak-pihak yang akan terkena dampak dalam artian psikologisnya. Yang kedua, di Mahkamah Konstitusi itu sangat Bapak Ibu pasti mengatakan tidak ada perkara, maksudnya perkara-perkara pasti semua persidangan, mulai dari persidangan pendahuluan sampai pengucapan putusan wajib dilaksanakan terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan. Seperti kemarin ada beberapa memang dilaksanakan secara tertutup, itu pun pada saat pemeriksaan pendahuluan atau mendengarkan keterangan itu tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi siapapun bisa mendengar, termasuk dan dimasukkan juga di itu. Bapak Ibu bisa melihat perkaranya macam kemarin pada saat pemeriksaan alat bukti pemeriksaan persidangan itu tertutup karena itu kemudian dan takutnya ada pihak-pihak yang terkena dampak psikologisnya. Seperti itu ya. Yang berikutnya, ajas independen dan imparsial. Apa sih maksudnya ajas independen ini? Ajas independen tidak boleh ada pihak-pihak yang turut campur. Dalam artian tidak ada pihak-pihak yang bisa dalam artian memberikan atau ikut bercampur atau mengkoordinir hakim itu sehingga tidak independen. Jadi ini sangat penting buat seorang hakim. Hakim itu tidak boleh ada dalam artian intervensi oleh lembaga atau oleh kepentingan apapun. Tapi nanti ada yang bertanya, kok independen dan imparsial tidak boleh ada campur tangan dari pihak manapun? Iya, tapi kan yang menjadi hakim konstitusi itu ada dari 3 unsur, dari unsur Mahkamah Agung, dari unsur pemerintah, dari unsur DPR. 3 kekuasaan kehakiman itu seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, bahwa mereka itu berasal dari 3 unsur tersebut, otomatis mereka harus mewakili unsurnya. Tidak boleh pada saat mereka memang berasal dari unsur-unsur tersebut, tapi pada saat mereka sudah duduk atau menjabat sebagai hakim konstitusi, mereka harus melepaskan. Tidak boleh lagi mereka berpihak pada lembaga penyusulnya. Jadi seperti itu, tidak boleh ada tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun. Yang berikutnya, imparsial ini maksudnya apa sih? Bahwa hakim tersebut tidak boleh memihak. Dan hakim tidak boleh memihak salah satu pihak. Jadi, hakim itu wajib bersikap netral. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti menjadi seorang hakim, menjadi seorang penegak hukum, harus tahu itu semua. Yang berikutnya, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan tanpa biaya.
kalau di dalam undang-undang kepesertaan pemerintah nomor 19 tahun 2008, kalau yang kedua tahun berapa saya lupa, itu kan tadi kan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Saya memang mengganti di Mahkamah Konstitusi, saya mengganti tanpa biaya. Karena apa? Pada saat Bapak Ibu beracara di Mahkamah Konstitusi tidak dikenakan biaya Rp1 pun. Dilaksanakan secara cepat, ya, karena ada pembatasan. Sistem persidangan kita yang dibatasi oleh waktu. Dalam artian, ada yang sifatnya speedy trial, seperti misalnya terkait dengan penyelesaian pilkada, terkait dengan penyelesaian pemilihan kepala daerah. Itu sifatnya speedy trial. Termasuk, itu kita katakan juga bisa kita katakan speedy trial dalam arti yang ditentukan oleh undang-undang pada saat judicial review pengujian undang-undang terhadap pengujian formil. Hanya diberikan waktu 4 bulan sejak keterangan DPR atau keterangan pemerintah didengarkan dalam persidangan. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi seperti itu ya, sifatnya ada yang speedy trial. Tapi untuk judicial review pengujian undang-undang terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 tidak bisa dibatasi jangka waktu penyelesaian karena ada perkara yang sifatnya atau tentunya memang membutuhkan waktu jangka waktu yang lama. Namun ada juga yang membutuhkan waktu yang cepat, bisa jadi dia berbulan-bulan atau kadang ada yang ulang tahun. Dalam artian kalau ini proses sudah dilaksanakan, tahun depan masih berjalan, tahun depannya lagi belum baru diputus. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita dalam suka mengatakan perkara ulang tahun, kalau sifatnya kerumitan atau substansi dari perkara tersebut membutuhkan pihak, membutuhkan ahli, membutuhkan saksi. Seperti itu yang kemudian sederhana. Ya, surat perkara tersebut tidak boleh kita buat berbeli-beli atau tidak boleh jadi rumit ya, dibuat sesederhana mungkin. Makanya Bapak Ibu kalau beracara di Mahkamah Konstitusi, saking sederhananya Mahkamah Konstitusi itu membantu Bapak Ibu dalam penyusunan permohonan. Masing-masing permohonan. Jadi pada saat beracara di Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang berhadapan siapa kalau di 5 permohonannya tersebut siapa aja yang tidak akan belajar tanpa biaya. Kenapa saya katakan tanpa biaya? Nah, itu kan di undang ini kan ada biaya. Iya, pada saat Bapak Ibu beracara di Mahkamah Konstitusi tidak akan ada dikenakan biaya. Misalnya ibu permohonan Bapak Ibu tidak dikabulkan atau ditolak atau inkonstitusional, Bapak Ibu tidak akan diberikan atau dikenakan biaya. Kalau di pengadilan lain masih diberikan pengertian biaya, misalnya pihak yang kalah. Dan di Mahkamah Konstitusi tidak ada. Pada saat tapi nanti kan kami datang ke sana, kita persidangan saat itu dilaksanakan secara online. Kan kita butuh biaya dalam artian beli wifi, atau kuota, dan untuk beli materai atau penggandaan. Itu kan kepentingan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memiliki suatu kepentingan. Mas, negara kan tidak akan fasilitasi. Nah, biaya itu biaya yang timbul pada saat Bapak Ibu menunjukkan, tapi tidak biaya yang Bapak bayarkan ke Mahkamah Konstitusi. Seperti itu ya. Yang berikutnya, didengar secara seimbang. Di sini, tadi saya katakan, pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi, ada pihak yang saling berhadapan, ada pihak yang tidak berhadapan. Kita berbicara yang pertama terkait dengan kewenangan konstitusi yang pertama terkait dengan judicial review. Tidak ada pihak yang saling berhadapan, hanya ada pihak lain. Tapi tentu ada pihak lain. Nah, pemerintah kamu itu adalah pemerintah dan DPR. Pemerintah dalam hal ini presiden.
karena mereka yang mempunyai kewenangan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi mereka dimintakan keterangan terkait dengan proses pembentukannya atau maksud dan tujuannya dan apa sih substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut, nanti akan latar belakangnya dan sebagainya. Kalau misalnya saya sebagai pihak luar, misalnya salah satu bapak ibu yang ada di kelas ini sebagai pihak luar, saya nggak ngeliat ya siapa-siapa di kelas ini. Saya nggak bisa mencontohkan. Oh, seperti ada Bu Asita, nah, terus ada Mbak Stefani, ada Bu Regina. Misalnya, kami pada saat adanya judicial review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami memiliki kepentingan terkait dengan judicial review atau undang-undang yang sedang diuji. Bisa dong kami memberikan keterangan, bisa dong kami memberikan pendapat kami. Silakan. Bisa dilaksanakan secara tertulis atau diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait. Itu yang saya katakan. Jadi bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait yang menentukan Bapak Ibu diterima atau tidak itu akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, dapat ya sampai sini? Nggak ada pertanyaan ya? Hakim aktif dalam persidangan. Loh, bukannya hakim itu pasif. Ya, pasif pada saat permohonan belum masuk ke dalam persidangan. Masih dalam bentuk permohonan atau masih sedang dalam proses. Hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Biar banyak loh perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ayo kalian masukkan ke hakim, tidak boleh. Tapi hakim aktif untuk menggali kebenaran. Hakim aktif untuk menggali argumen-argumen untuk mendapatkan suatu kebenaran. Sehingga Mahkamah Konstitusi hakim bisa memerintahkan atau meminta ahli atau saksi atau para pihak atau pihak-pihak lain untuk didengarkan keterangan dalam persidangan. Karena hakim membutuhkan keterangan dari ahli, saksi atau pihak-pihak lain. Yang berikutnya, asas praduga keabsahan. Ini penting sekali bahwa harus disampaikan, harus diingat bahwa suatu persidangan itu harus ada asas praduga keabsahan. Maksudnya apa sih? Asas praduga keabsahan, presumption. Maksudnya apa sih asas praduga keabsahan? Semua tindakan atau keputusan itu dianggap sudah sesuai, sudah sah sesuai dengan aturan. Ini semua keputusan, semua tindakan sah atau dianggap sah sesuai dengan aturan hukum sampai ada dilakukannya pembatalan. Dapat ya? Jadi pada saat Bapak Ibu ada judicial review terkait dengan suatu peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor tentang apa? Tentang SDA, sumber daya air atau sumber daya alam atau
Undang-Undang tentang Sipdiknas itu masih tetap berlaku sampai ada pembatalan, sampai dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi tugasnya yang bertentangan bukan semua ya, kecuali pengujian formil. Jadi ada nanti kita masuk pengujian formil dan pengujian materi. Nah, pada saat pengujian materi ya, yang akan diuji itu kan tidak semua satu undang-undang tersebut. Jadi pada saat akan mengabulkannya, berarti dibatalkan itu hanya satu pasal atau satu ayat atau satu bab atau satu kata atau satu frasa sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Dapat ya? Nah, yang berikutnya, seperti lama, kecuali ada yang mau bertanya, silakan. Kita masuk lagi. Susunan Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ini dan dikenal dengan Mahkamah Konstitusi itu kan hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi itu hakim Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari 9 hakim. Itu yang disebut dengan hakim anggota. Nah, hakim ini pada saat mereka sudah menjadi, pada saat awal terbentuknya kan mereka belum ada wakil ketua dan ketua ya. Jadi mereka melakukan musyawarah untuk memilih siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua itu dipilih oleh hakim ke-9 hakim konstitusi. Jadi jumlah 9 hakim, jumlah hakim itu 9 orang. Nah, dari 9 hakim inilah untuk memilih ketua dan wakil ketua. Tidak ada campur tangan orang lain. Walaupun pelantikannya dilaksanakan di hadapan hakim konstitusi, presiden dan beberapa lembaga di negara menghadiri, kecuali pelantikan atau pengangkatan hakim konstitusi yang dilaksanakan di hadapan presiden. Nah, yang berikutnya. Nah, hakim konstitusi ini dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah sekretaris jenderal dan kepanitraan. Sekretaris jenderal ini dibentuk oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal ini fungsinya apa? Tugasnya apa? Kewenangan apa? Membantu Bapak Ibu Majelis atau membantu hakim konstitusi dalam urusan administrasi. Siapa sih yang menjadi sementara dalam bidang justisialnya, kepanitraannya, apa sih tugas dan wewenangnya? Ini ada 2 ya. Di Mahkamah Konstitusi itu terdiri dari hakim konstitusi yang terdiri dari 9 hakim konstitusi dan hakim konstitusi yang 9 mengangkat ketua dan wakil ketua. Itu mereka ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota. Nah, untuk membantu Bapak Ibu atau hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2, kepanitraan dan sekretaris jenderal. Kepanitraan dipimpin oleh seorang panitra. Apa tugas dan kewenangannya? Tugas dan kewenangannya untuk membantu majelis hakim atau hakim-hakim konstitusi dalam penyelesaian perkara. Ibu maaf Bu, Ibu maaf, suaranya agak pecah, jadi saya rada pusing, jadi rada sulit Bu. Oh ya, Rada sulit, iya Bu. Yang tadi waktu Ibu nanya udah jelas bagus itu Bu. Tapi kemudian jadi nggak jelas, saya mau ngomong sungkan Bu tadi. Tapi kalau Jadi saya nggak sekarang- ngomong nanti saya nggak ngerti, iya. sekarang jelek nggak? Bagus Bu kalau sekarang Bu. Harus dibilang-bilang. Harus diberitahui. Gak apa-apa. Mbak Stefani nanti kalau misalnya jelek lagi kabarin lagi ya. Iya Bu. Nanti Ini nggak udah mengerti, bagus. kasihan Ibu udah menjelaskan, saya tidak bingung-bingung, jadi saya merangkai-rangkai katanya Bu. Tadi mulai dari Makasih ya mana Bu. ya? Tadi mulai Nggak dari mana? apa-apa Bu. Jadi Oke, saya ketua teruskan. tadi sekretaris jenderal tugasnya di administrasi begitu. Oke. Terus habis itu prok nggak? Oke, ya. Terima kasih Mbak Stefani. Nah, konstitusi dibantu oleh 2, kepanitraan dan kesekjenan. Kepanitraan itu tugasnya untuk membantu
hakim konstitusi dan menangani perkara-perkara atau dalam bidang justisial. Nah, kepanitraan ini dipimpin oleh seorang panitra. Nah, yang berikutnya sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal ini tugasnya apa? Menangani atau membantu hakim konstitusi dalam penyelesaian masalah administrasi perkantoran. Ya, dapat yang Mbak Stefani ya. Administrasi perkantoran yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Nah, yang berikutnya kita melihat pada saat Bapak Ibu ingin mengajukan, kita masuk ke proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Ini jelas ya. Saya buka ya masker saya. Jelas? Halo? Halo? Ya, jelas. Jelas, Bu. Sangat jelas. Oke. Makasih. Saya buka daya masker saya. Ya, kita masuk ke proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Bapak lihat, Ibu lihat di sini ada bagan. Proses beracara di Mahkamah Konstitusi itu dimulai dari pengajuan permohonan. Pada saat pengajuan permohonan itu belum menjadi perkara. Dan ini sudah tidak 4 langkah, cuma 1 langkah, kecuali untuk perkara-perkara tertentu, kewenangan tertentu, misalnya untuk pilkada pengujian penyelesaian sengketa terkait dengan perselisihan hasil kepala daerah, pemilihan kepala daerah. Itu kenapa 4 langkah sampai dibentuk nanti diubah di dalam peraturan Mahkamah Konstitusinya karena waktu yang sangat terbatas. Tadi saya katakan seperti khayal. Nah, pengajuan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dilaksanakan atau disampaikan dalam 1 langkah. Nah, saat ini kita mengenal bisa diajukan secara online ataupun offline. Pada saat pengajuan secara online, tetap offline, tetap permohonan di surat kuasa itu tetap wajib disampaikan yang aslinya ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, dia akan menjadi perkara pada saat sudah diregistrasi. Tapi pada saat belum diregistrasi, dia masih menjadi permohonan. Ya, pada saat Bapak Ibu mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dilakukan pemeriksaan. Apakah syarat kelengkapan permohonan sudah terpenuhi? Pada saat Bapak Ibu mengajukan permohonan, baik ke Mahkamah Konstitusi maupun beracara di Mahkamah Agung atau peradilan biasa, minimal 2 alat bukti. Semua sudah tahu ya? Pada saat kita mengajukan permohonan, itu mau baik di peradilan biasa, di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi minimal 2 alat bukti. Nah, pada saat permohonan Bapak Ibu ajukan diperiksa dan sudah memenuhi syarat kelengkapan suatu permohonan, itu akan dinyatakan telah lengkap. Nah, kalau dinyatakan sudah lengkap, itu akan diregistrasi dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Jadi sejak itulah kalau untuk speedy perkara yang sifatnya speedy trial itu mulai dihitung argumennya dalam artian jangka waktunya. Nah, yang kemudian kalau permohonan yang Bapak Ibu ajukan belum lengkap, itu diberitahukan kembali kepada Bapak Ibu atau kepada pemohon atau kepada para pemohon untuk dilengkapi. Kita lihat lagi itu sesuai dengan kewenangannya. Apakah ini judicial review, apakah ini SKRM, apakah ini penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu atau pilkada, ataupun apakah ini kalau kita ada 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum pernah digunakan ya. Satu terkait dengan pembubaran partai politik, yang kedua terkait dengan impeachment
ombudsman itu permohonan yang diajukan oleh DPR karena dianggap presiden atau wakil presiden tidak dipercaya atau dianggap bertentangan dengan undang-undang. Jadi masih dianggap ya sampai direvisi atau diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau belum lengkap akan diminta untuk dilengkapi sesuai dengan kewenangan. Nah, untuk persyaratannya pemenuhan kelengkapan itu ada diatur di PMK. Kita belum masuk, nanti kita kalau ada waktu kita masuk. Nah, kalau telah lengkap, sama seperti kalau tadinya langsung lengkap, itu akan diregistrasi dan dicatat dalam BRPK elektronik, buku registrasi perkara konstitusi. Kalau dulu kan kita BRPK ya, sekarang sudah di elektronik. Nah, yang selanjutnya akan dilakukan pencatualan sesuai dengan kewenangan. Pada saat setelah diregistrasi, nah setelah itu baru diberitahukan kepada pemohon bahwa perkaranya sudah diregistrasi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat perkara-perkara yang sedang dalam proses, jadi kenapa saya bilang ini beracara di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, tidak hanya persidangannya, termasuk kelengkapan yang misalnya Bapak Ibu nih, Mas Devani mau melihat terkait dengan pengujian undang-undang A. Oh iya, sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Oh, saya mau melihat permohonannya. Silakan buka website kita, masuk perkara yang sedang berjalan, perkara yang sudah putus, nanti Bapak Ibu melihat perkara-perkara yang sedang posisinya bagaimana saat ini. Jadi silakan nanti Bapak Ibu melihatnya. Ya. Nah, yang berikutnya, pada saat sudah dianggap lengkap dan sudah diregistrasi, akan disampaikan atau diumumkan kepada masyarakat dalam website kita bahwa permohonan ini sudah berlangsung. Jadi sekarang keterbukaan publik itu tidak harus surat menyurat, tapi dicantumkan dalam website itu dianggap sudah terbuka untuk umum. Nah, masyarakat umum pun sudah bisa mengikuti atau memberikan masukan atau tanggapan seperti saya tadi katakan, bahwa pada saat misalnya Ibu mempunyai kepentingan atau mempunyai pengetahuan terhadap permohonan atau yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, bisa mengusulkan atau mengajukan diri sebagai pihak terkait. Tapi setelah mendapatkan persetujuan dari majelis hakim. Ya. Terus yang berikutnya, permohonan itu dapat ditarik kembali selama masih dalam proses peracara di Mahkamah Konstitusi. Jadi semua, misalnya Bapak Ibu baru memasukkan permohonan, belum diregistrasi, bisa diajukan, nanti akan dikeluarkan berita acara penarikan. Tapi kalau sudah diregistrasi karena sudah menjadi perkara, sudah dilaporkan ke hakim, sudah dijadwalkan sidang dan lain-lain, bisa disampaikan nanti dalam persidangan atau secara tertulis. Bahwa kami, misalnya sebelum sidang pendahuluan pertama juga sudah bisa diajukan penarikan kembali, bahwa kami menarik permohonan tersebut. Dan tetap akan diundang dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya, penjelasannya, apakah benar pemohon menarik permohonannya. Ada konsekuensi hukumnya. Pada saat permohonan ditarik, Bapak Ibu menarik permohonan yang Bapak Ibu ajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak bisa diajukan kembali kecuali beda alasannya, berbeda batu ujinya, berbeda pasal yang diuji, walaupun undang-undangnya sama, bisa diajukan masih ke Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian pada saat sudah di BRPK atau BRPK akan dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan yang kita kenal dengan sidang pendahuluan atau sidang pleno, sidang panel. Sidang panel ini umumnya dilaksanakan 2 kali, mendengarkan keterangan pemohon atau para pemohon, memberikan nasihat atau tanggapan,
dari majelis hakim. Nah, yang kedua, sidang perbaikan permohonan, majelis hakim akan mendengarkan keterangan atau pokok-pokok perbaikan yang telah disampaikan atau yang telah diperbaiki oleh pemohon. Nah, yang kemudian ini masih proses pemeriksaannya, masih proses pemeriksaan di mahkamah di depannya. Oh enggak, benar. Sudah benar. Nah, setelah itu, apabila tidak lengkap, misalnya majelis hakim akan memberikan nasihat kepada pemohon atau termohon terkait dengan, tapi tidak masuk substansi ya, terkait dengan kelengkapannya bagaimana. Karena artian pada saat Bapak Ibu menjadi pihak, Bapak Ibu harus menjelaskan. Majelis hakim akan memberitahukan apakah mahkamah memiliki kewenangan. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu sudah diberitahu pada saat pengujian syariah ke Mahkamah Konstitusi yang Bapak uji itu terkait dengan peraturan pemerintah, itu akan menjadi kewenangan mahkamah. Jadi akan kehilangan objek, tidak merupakan kewenangan mahkamah. Keputusan itu tidak bertentangan atau tidak MO, ditolak karena tidak kewenangan mahkamah. Yang berikutnya, pada saat dilihat majelis hakim bahwa Bapak Ibu menjelaskan kedudukan hukumnya tidak jelas, maksudnya tahu dari majelis hakim melihat bahwa Bapak Ibu memiliki legal standing, Bapak Ibu pasti nanti akan disuruh melengkapi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa melihat, sudah bisa menjelaskan, menguraikan terkait dengan kedudukan hukum Bapak Ibu dan standing Bapak Ibu, kalau itu majelis hakim akan menyampaikan apakah sudah lengkap atau tidak. Dan yang berikutnya terkait dengan pokok permohonan atau putusan, nanti akan ditanyakan oleh majelis hakim. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu membuat penjelasan uraian terkait dengan kedudukan hukum Bapak Ibu, legal standing Bapak Ibu sama alasannya dengan pokok permohonan atau dalil-dalil atau alasan yang Bapak jadikan pengujian atau permohonan Bapak atau yang Bapak jadikan pengujian judicial review ataupun kewenangan lain ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi. Nah, batas waktu untuk melengkapi perkara yang sudah diberikan yang sudah diberikan nasihat oleh majelis hakim atau sudah diberikan penjelasan oleh majelis hakim, Bapak Ibu akan diberikan waktu melengkapi 14 hari setelah persidangan atau sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk mendengarkan keterangan Bapak. Nah, berikutnya ini di pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonannya. Ini 14 hari nanti majelis hakim apakah langsung dilaksanakan hari itu juga atau nanti ditentukan naik oleh majelis hakim. Nah, setelah sidang pemeriksaan perbaikan itu majelis hakim akan melaksanakan rapat pleno tertutup. Nah, apa sih yang dilaksanakan? Bila ada, sebentar sebelum masuk ke sini ya, saya supaya ada pengantar kepada Bapak Ibu hakim. Bapak Ibu, apa sih sidang pleno? Apa sih RPH? Apa sih sidang panel? Ini ada nggak sih nanti penjelasannya sebentar? Saya lihat dulu. Kalau ada saya nggak perlu masuk. Tapi kalau tidak ada, saya perlu masuk. Tidak ada. Saya masuk ke ini ya. Oke. Saya masuk dulu. Nih. Kita harus belajar sebenarnya. Di Mahkamah Konstitusi itu kita mengenal sidang itu dua, sidang panel dan sidang pleno. Sidang panel itu minimal
dihadiri oleh 3 hakim konstitusi. Kurang dari 3 tidak boleh dilaksanakan, tidak sah. Jadi minimal 3 hakim konstitusi, lebih dari 3 silakan. Sidang panel. Nah, sidang panel itu apa sih isinya? Yang seperti saya katakan tadi, untuk memeriksa, untuk mendengarkan keterangan pemohon atau para pemohon, untuk yang kedua memberikan nasihat terkait dengan permohonan yang diajukan di luar dari substansi. Majelis hakim tidak masuk ke ranahnya substansi dari permohonan Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya kita kenal yang kedua, itu sidang panel ya, sidang pleno. Nah, sidang pleno ini juga masih kita kenal ada 2. Sidang pleno untuk pemeriksaan persidangan dan sidang pleno pembacaan putusan, dan satu lagi sidang pleno untuk rapat permusyawaratan hakim. Nah, sidang pleno yang untuk RPH, rapat permusyawaratan hakim ini terkait dengan laporan dan pembahasan tindak lanjut. Yang kedua terkait dengan pembahasan perkara yang sedang diperiksa. Yang ketiga terkait dengan pengambilan keputusan. Dilaksanakan di dalam, ini yang 3 saya sebutkan itu, atau lebih, dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan hakim. Sidang pleno rapat permusyawaratan hakim. Dan ini dilaksanakan secara tertutup. Jadi sudah saya katakan, sidang panel dilaksanakan minimal 3 orang hakim konstitusi, minimal ya, bukan maksimal. Nah, di sidang pleno dilaksanakan oleh minimal 7 orang hakim konstitusi. Kurang dari 7 orang itu dianggap tidak sah, akan tidak memiliki tidak ada legal standing-nya untuk dimenjadi tidak sah. Kemudian kalau hakimnya hanya 6 orang, tidak bisa dilaksanakan sidang karena perintah undang-undang. Nah, sidang pleno ini pada saat sudah, kan kita sudah melaksanakan sidang pertama dan kedua, mendengarkan keterangan pemohon atau pemohon, terus sama memberikan nasihat. Sidang perbaikan, mendengarkan pokok perbaikan. Nah, setelah itu dilaksanakan dalam sidang rapat pleno tertutup untuk umum, kenal dengan yang ini ya, yang RPH yang pada saat selesai pembahasan terkait dengan mendengarkan keterangan pemohon atau para pemohon itu, dalam rapat pleno tersebut akan dibahas terkait dengan laporan dan pembahasan mengenai tindak lanjut apa ini ditindaklanjuti untuk didengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pemerintah atau presiden dan keterangan DPR. Apakah dicukupkan sampai situ saja bisa diputuskan. Tapi pada saat diputuskan bahwa majelis hakim pengetahuan majelis hakim bisa dilaksanakan langsung pengucapan keputusan, karena keputusan Bapak Ibu ditolak. Ini juga hanya 2 kali persidangan tapi dikabulkan. Jadi dianggap konstitusional. Nah, yang berikutnya, ini kita tinggal berkisar 10 menit lagi. Nah, pemeriksaan setelah di dalam sidang RPH itu dianggap bahwa butuh didengarkan sidang pemeriksaan perkara tersebut untuk mendalaminya, perlu didengarkan keterangan para pihak, dalam hal ini presiden dan DPR, atau untuk mendengarkan keterangan ahli, saksi atau pihak-pihak terkait lainnya, itu dilaksanakan dalam sidang pemeriksaan persidangan pleno yang terbuka untuk umum. Nah, disinilah akan diperiksa apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan. Tapi kan kita sudah bisa membaca pada saat Bapak Ibu menunjukkan oh ini ada kewenangan atau tidak. Dia menjadi batasnya pasal berapa, yang menjadi objeknya pasal berapa. Nah,
Yang berikutnya dilaksanakan pemeriksaan terkait kedudukan hukum. Apakah pemohon atau para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing? Kalau tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, setelah dibuktikan bisa langsung dijatuhkan putusan di dalam persidangan berikutnya. Kalau dia tidak perlu didengarkan lagi, atau setelah diperiksa dilihat legal standing. Pada saat dikatakan tidak memiliki kedudukan hukum, pokok permohonan tidak akan diperiksa oleh majelis hakim. Pada saat dia tidak memiliki kewenangan, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan, tidak akan diperiksa oleh majelis hakim untuk persidangan selanjutnya. Kemudian, ketika sudah pokok permohonan, yang berikutnya terkait dengan pembuktian. Disinilah Bapak Ibu sebagai pemohon yang punya tugas untuk membuktikan permohonan yang Bapak Ibu ajukan. Nah, yang berikutnya sesi diskusi deh. Kembali pada saat sudah selesai dilaksanakan sidang pemeriksaan terhadap perkara tersebut sebagai mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan sebagainya, termasuk juga di rapat pleno tertutup. Rapat pleno ini bisa membahas terkait dengan pembahasan terkait dengan perkara atau untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau hakim menganggap sudah cukup, tidak perlu dilaksanakan pembahasan lebih lanjut, dan karena sudah dilaksanakan satu sidang pemeriksaan, nanti di dalam perkara itu akan dibahas terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, setelah itu baru diundang para pihak pemohon atau pihak para pemohon ataupun pihak pemberi keterangan, termasuk dalam hal ini MA. Kan kalau MA itu kan juga pemerintah ya presiden, jadi kirim surat kepada pemerintah, ya presiden akan menunjuk siapa-siapa yang hadir dalam persidangan tergantung dengan kewenangan pokok permohonan yang diajukan. Nah, setelah dilaksanakan sidang terbuka untuk umum terhadap pengucapan putusan. Pengucapan putusan itu wajib dilaksanakan. Nah, yang berikutnya, salinan kepada para pihak di Mahkamah Konstitusi tidak sampai hitung hari. Paling lama 15 hari setelah Bapak Ibu bisa menerima salinan kalau Bapak Ibu untuk. Tapi kalau misalnya secara online, secara online gitu. Dan Bapak Ibu, kan saya tidak mengikuti terus, tapi saya butuh untuk tugas-tugas saya, untuk skripsi saya dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu mencari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di website Mahkamah Konstitusi. Nah, disampaikan salinan putusan kepada para pihak. Inilah tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tadi saya sebutkan, sidang panel. Ini pemeriksaan oleh 3 orang hakim. Ini sidang pendahuluan untuk memberikan nasihat kepada pemohon terkait dengan permohonannya atau untuk mendengarkan keterangan pemohon. Yang berikutnya kita mengenal juga sidang panel perbaikan. Kita kan sudah mendengarkan keterangan pemohon atau para pemohon, diperbaiki. Nah, sidang berikutnya akan disampaikan apa yang menjadi pokok-pokok perbaikan permohonan yang sudah dimasukkan dalam permohonan. Yang berikutnya, sidang pleno. Sidang pleno ini berbeda dengan sidang panel, dilaksanakan oleh 9 orang hakim konstitusi. Jadi 9 ya. Nah, walaupun maksimal 7 orang hakim konstitusi. Nah, di dalam sidang pleno inilah untuk memeriksa keterangan para pihak, mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan sebagainya yang dianggap ada relevan sebagai perkara yang sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya, sidang pleno pembacaan putusan yang saya katakan tadi dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum
sifat putusannya final dan mengikat serta berlaku untuk semua warga negara. Jadi kalau saya mengajukan judicial review, saya jadi pemohon, terus saya dimenangkan, dianggap permohonan saya, pasal tersebut inkonstitusional, berarti merubah sistem ketatanegaraan kita, merubah undang-undang kita, merubah hukum kita. Jadi sifatnya kita tidak ada upaya hukum lain apapun, banding dan lain-lain sudah tidak ada. Nah yang berikutnya berlaku untuk semua warga negara atau yang kita kenal dengan RKUHP. Jadi permohonan yang diajukan terkait dengan misalnya kerusakan undang-undang, kerusakan kita, terus ternyata Bapak Ibu ada yang menganggap kan bukan mau kepentingan saya tidak ada mengajukan judicial review. Iya, tapi Bapak Ibu belajar dari di situ dan nanti Bapak Ibu nanti belajar melihat oh ya tidak ada yang dan mengikat bahwa permohonan yang sudah diputus itu menjadi hukum, menjadi undang-undang pada saat dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau dinyatakan konstitusional, tidak ada pertentangan, undang-undang tersebut, pasal tersebut, ayat tersebut, huruf tersebut tetap berlaku dan mengikat untuk semua negara. Misalnya pemohonnya Mbak Stefan atau Bapak Ibu yang lain, tapi mengikat saya juga, mengikat kita semua. Walaupun saya akan membutuhkan undang-undang tersebut pada saya, ada kepentingan saya. Seperti itu kita akan ada RKUHP. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ibu, tadi saya rada kurang, suaranya hilang sedikit. Jadi Ibu waktu mengatakan bahwa jika dikatakan inkonstitusional, maka berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, ketika dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat, Bu, apakah juga undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi ya, Bu ya? Sampai dipenuhi oleh pihak yang membuat undang-undang itu dan disahkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang itu sudah konstitusional. Jadi selama dinyatakan inkonstitusional bersyarat, berarti tidak berlaku ya Bu ya? Sudah Inkonstitusional bersyarat maksudnya? Udah nggak berlaku ya Bu undang-undang kalau dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Sampai menunggu direvisinya undang-undang itu sesuai dengan umumnya 2 tahun. Setelah direvisi 2 tahun selesai dan dinyatakan oleh MK ini sudah memenuhi bahwa sebagai undang-undang yang konstitusional. Jadi undang-undang yang dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun itu waktu untuk membenahinya itu dikatakan tidak berlaku ya Bu ya. Apapun pasal dan ayat yang ada di dalam undang-undang itu tidak berlaku ya Bu ya untuk seluruh warga negara Indonesia. Ya, saya sudah dapat Mas Stefan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Nanti saya menjelaskan sekaligus. Ini kayaknya Mbak Regina ini lagi serius. Ada yang ingin ditanyakan Mbak Regina? Bapak Ibu yang lain? Ada yang ingin bertanya? Oke. Jadi kita masuk ke sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Nggak ada yang bertanya lagi ya. Ini sudah jam 6 di sana. Bapak Ibu yang di Makassar ya. Bapak Ibu yang mungkin ada yang sholat atau masih ini. Kita nanti paling lama nanti bisa 15 menit lagi kita tutup ya. Karena di sana sudah waktu untuk sholat, kita harus saling menghargai. Ya, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Stefani. Putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang NO, ditolak, ada yang dikabulkan. Ditolak itu ada yang ditolak sebagian, ada yang ditolak seluruhnya. Termasuk ada yang ditolak, dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya. Dalam artian, dikabulkan seluruhnya berarti seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon, seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon itu dikabulkan oleh mahkamah, dianggap inkonstitusional. Nah, kalau ada sebagian, berarti mungkin dia lebih dari satu pasal yang diajukan menjadi permohonan, bisa lebih, bisa hanya satu pasal.
Jadi pada saat Bapak Ibu memasukkan permohonan, kami mengajukan permohonan kepada di dalam petitum yang Bapak Ibu ajukan, apabila hakim konstitusi berpendapat lain, et aqua et bona. Jadi kalau hakim konstitusi berpendapat lain, misalnya itu yang tadi dibilang Mbak Stefani, apakah dia inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat? Kalau misalnya yang dimintakan untuk membatalkan pasal ini atau membatalkan dia pengujian formil undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi bisa menyatakan, bisa membuat putusan di luar dari yang dimintakan oleh pemohon sepanjang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Misalnya, dalam artian itu kan tadi Mbak Stefani udah mengarah ke Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan inkonstitusional bersyarat. Dalam artian dia dimaknai atau dia bertentangan dengan undang-undang apabila tidak dipenuhi syarat yang ditentukan oleh mahkamah atau syarat yang diputuskan oleh mahkamah. Seperti tadi Mbak Stefani bilang 2 tahun. Berarti itu kenapa saya bilang kan berarti undang-undang Cipta Kerja diberikan jangka waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Jadi pada saat ternyata tidak diperbaiki oleh pemerintah, berarti dia tidak berlaku dong. Ya, karena dia sudah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Menjadi inkonstitusional bertentangan dengan undang-undang hak konstitusional warga negara. Nah, apakah harus Mahkamah Konstitusi lagi memutuskannya atau diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi? Tidak, baca putusannya bahwa tidak perlu dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi atau diajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Otomatis pemerintah sebagai presiden dan DPR sebagai pembuat legislasi sudah harus mengetahui pada saat tidak diadakan perbaikan, otomatis itu undang-undang inkonstitusional. Tapi pada saat sudah diperbaiki, nah, memenuhi waktu yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi berarti itu menjadi konstitusional, sehingga undang-undang tersebut tetap berlaku. Kecuali di perjalanan ada pasal-pasal yang masih dianggap oleh warga negara bertentangan hak konstitusional mereka mengajukan judicial review lagi, bisa silakan. Tidak perlu dilaporkan. Baca di putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada klausul yang mengatakan itu sudah menjadi open legal policy, sudah menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang, membuat legislasi. Putusan Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjutnya itu sudah menjadi kewenangan dari pembuat legislasi kita dalam hal DPR dan Presiden. Itu jadi kalau untuk inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat, jadi itu sudah sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ketemu ya Mbak Stefani ya. Ibu, apakah selama 2 tahun proses untuk membenahi diri dari undang-undang itu tuh tidak berlaku ya Bu bagi seluruh pasal-pasalnya, ayatnya tidak berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia Bu? Mbak Stefani coba dibaca lagi putusannya sebelum diperbaiki, masih tetap sampai dilakukan perbaikan. Maaf Bu, suaranya putus, nggak dengar Bu, hilang tadi suaranya. Sorry, Mbak Stefani ini udah dengar? Sudah Ibu. Jadi kita balik lagi, kita membaca putusan Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 191 itu ya, yang jadi tugas Mbak Stefani ya. Sudah dibikin belum? Nah, iya Bu.
Nah, baca di situ bahwa dalam undang-undang cipta kerja tersebut itu masih tetap berlaku sampai kan itu tadi yang saya bilang tadi ajas beracara di Mahkamah Konstitusi bahwa suatu undang-undang masih tetap dinyatakan berlaku sampai ada pembatalan baik oleh putusan Mahkamah Konstitusi ataupun oleh pembuat legislasi. Kalau membuat legislasi, membuat undang-undang baru atau merevisi undang-undang baru dan menyatakan undang-undang nomor sekian tahun sekian bulan dinyatakan tidak berlaku lagi atau disempurnakan tetap berlaku sepanjang tidak diakomodir dalam undang-undang yang baru dibentuk tersebut. Suaranya sudah masih tidak jelas? Jelas ya? Kalau deket jelas Bu, soalnya seperti ada gemahnya gitu loh Bu. Tahu nih laptopnya Ada kenapa ya? ada kayak jadi mungkin teman-teman bisa menjelaskan juga kalau di saya seperti itu. Jadi Tapi sekarang sudah bagus. nah kalau sekarang ini bagus. Jadi ada gemahnya Bu. Jadi kita bingung juga kadang. Ya. Jadi yang tadi pertanyaan Mbak Stefani sudah dapat ya, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Nanti besok berarti saya pakai yang device yang lain. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Tidak ada lagi? Saya tidak bisa melihat siapa yang bertanya lagi. Ada yang, karena masih sedikit sekali ya. Saya mungkin masuk ke slide berikutnya. Saya itu rada bingung dengan sidang panel plenonya Bu. Kalau panel kan 3, kalau pleno kan harus minim 7. Tapi kenapa yang diakui kalau 9 hakim gitu loh, bingung saya. Minimnya 3, kalau yang meetingnya 3, minimnya 7 orang pleno. Tapi kenapa kalau membuat keputusan harus 9 hakim? Jadi kalau yang minimalnya datang 7, tidak bisa membuat keputusan dong. Terus yang 2 kemana? Gitu. Jadi, itu ada diatur di dalam Undang-Undang MK. Ini pertanyaan yang bagus. Kan yang menjadi pembuat keputusan itu kan yang menjadi Mahkamah Konstitusi itu kan 9 hakim. Harusnya 9-9-nya dong yang membuat keputusan. Diberikan pengecualian diputus oleh 7 orang hakim konstitusi dalam hal hakim konstitusi ada yang berhalangan, misalnya dalam keadaan sakit tidak bisa melaksanakan tugasnya atau ada tugas kenegaraan. Dalam artian hakim tersebut ada undangan yang mewakili negara Republik Indonesia untuk menghadiri suatu kegiatan, dimungkinkan untuk tidak hadir. Di luar dari situ tidak diberikan alasan atau alasan yang patut. Kalau enggak, dia akan hakim konstitusi itu akan kena teguran, nanti akan ada pemeriksaan. Jadi seperti itu. Pernah contoh salah satu Pak Palguna, Dewa Gede Palguna, dia sakit, nggak bisa dan dirawat ya, dirawat. Dalam artian harus diinfus, harus melaksanakan RPH, rapat permusyawaratan hakim. Dia tetap harus ikut. Akhirnya dilaksanakan RPH secara online khusus untuk Pak Palguna. Disiapkan semua lengkapnya, tapi intinya jadi video conference, tapi semua disuruh keluar yang Pak Palguna itu secara online presiden seperti itu. Kalau dia menyatakan sanggup, tapi kalau dikatakan dia tidak merasa tidak sanggup karena dalam keadaan sakit yang tidak bisa melaksanakan tugasnya ataupun ada tugas kenegaraan atau alasan lain yang bisa diterima oleh sistem ketatanegaraan kita,
diizinkan. Jadi 7 orang hakim itu untuk mengantisipasi apabila ada hakim yang tidak bisa melaksanakan atau itu dengan sidang atau pengambilan keputusan, itu aja. Tapi tetap umumnya kita melaksanakan undian dalam arti 9 hakim konstitusi seperti itu. Dan itu semua jelas di dalam aturan dan dalam keputusan. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya lanjut? Izin Bu, mau bertanya. Mbak Regina ya, oke. Ya, Bu. Jadi kan salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu adalah melakukan judicial review. Akan tetapi untuk saat ini ada beberapa rekomendasi saat ini untuk dilakukan judicial review terlebih dahulu sebelum aturan itu diundangkan untuk meminimalisir undang-undang yang nantinya bertentangan dengan undang-undang. Nah, bagaimana pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Oke, terima kasih Mbak Regina. Itu bukan judicial review, judicial preview. Jadi ada yang pendapat dari mungkin dari pakar atau masyarakat sebelum diundangkan, ayo dong Mahkamah Konstitusi dibuka kewenangan untuk judicial preview, ya toh? Nah, bagaimana pendapat saya? Ini pendapat saya pribadi dong, Mbak Regina. Sepakat nggak? Nah, saya tanya dulu, pendapat Mbak Regina sendiri gimana? Sebelum pendapat saya. Punya pendapat nggak, Mbak Regina? Sebenarnya Bu, saya belum memiliki pendapat, makanya saya ingin dengar terlebih dahulu pendapat dari Ibu. Ini kita berbicara terkait dengan akademisi ya. Ini tidak berbicara terkait dengan, karena tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini kita berbicara terkait dengan akademisi di kelas kita. Bagaimana terkait dengan pandangan saya terkait dengan judicial review. Nah, judicial review itu untuk saat ini, menurut saya suatu undang-undang itu yang mempunyai kewenangan kan pembuat legislasi, dalam hal ini pemerintah, presiden, dan DPR. Jadi sebenarnya kalau misalnya DPR, pemerintah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya tidak. Mereka itu mempunyai tugas bagaimana meningkatkan suatu produk perundang-undangan. Dalam artian mereka kan mempunyai ahli-ahli. Yang kedua, mereka bisa melakukan survei. Yang ketiga, mereka bisa mengundang pakar-pakar hukum tata negara. Terus dilihat lagi kepentingannya. Jadi undang-undang yang dibentuk ini terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan kesehatan, terkait dengan tenaga kesehatan. Berarti dia laksanakan survei atau yang dilibatkan itu ahli-ahli kesehatan. Dilakukan survei ke masyarakat. Nanti dampaknya ini kemana undang-undang tersebut. Terus dilihat lagi siapa nanti istilahnya tujuan undang-undang tersebut ini kemana. Nah, itu yang harus dilihat, dikejar. Kalau misalnya terkait dengan undang-undang pendidikan nasional, ini kan lagi diwacanakan untuk dibentuk karena terkait dengan banyaknya maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi baik di sekolah maupun di kampus-kampus. Nah, ini dilihat lagi. Kalau saya menyarankan, termasuk para yang kemungkinan bisa menjadi korban dalam artian mahasiswa, tenaga pengajarnya juga, termasuk tenaga pengajar. Terus masyarakat, maksudnya murid-muridnya, itu dilihat. Terus dilakukan survei. Terus dilihat persandingannya dengan negara-negara lain. Sistem mereka di sana itu bagaimana. Terus dilakukan kajian. Sebenarnya ini sudah luar biasa sebenarnya menghasilkan bagaimana meningkatkan mutu suatu peraturan perundang-undangan kita. Jadi judicial review itu sebenarnya
Kalau ke Mahkamah Konstitusi tidak perlu. Dalam artian buat saya terlalu dini, masih terlalu jadi bertentangan. Nanti sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, terus ternyata menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan. Oke, terus berlaku di masyarakat. Ternyata di masyarakat itu ternyata merasa konstitusional saya bertentangan. Diajukan lagi judicial review terhadap undang-undang yang sama. Jadi ini double guard. Dalam artian hakim tersebut sudah memutuskan kemarin judicial review-nya seperti ini. Diajukan judicial review diputuskan seperti ini. Jadi menurut saya tidak perlu dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, kecuali ada dibuat lagi suatu wadah atau ada lagi di dalam pembuat legislasi. Aku pernah menyarankan sebenarnya di dalam Kemenkumham kan yang mengundangkan, di mereka sendiri harus ada dilakukan review dalam artian evaluasi atau dilakukan kemanfaatan dari undang-undang tersebut, apakah sudah sesuai dengan hak konstitusional warga negara. Itu lebih keren. Mbak Regina angkat ini keren. Dalam Mbak Regina ini S1 S3? S1, Bu. S1 masih S1 ya. Dalam skripsi bisa seperti itu. Jadi pendapat saya misalnya seperti itu, diakomodir nggak apa-apa. Ini dibentuk satu unit kerja atau satu tempat pembahasan untuk dilakukan judicial review atau dalam artian keberlakuan, keabsahan, keberlakuan, terus evaluasi apakah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat kita, apakah sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan kita, atau apakah sudah sesuai dengan hak konstitusional warga negara, keberlakuan suatu undang-undang. Jadi seperti itu mungkin pendapat saya. Kalau misalnya Mbak Regina sependapat, bisa dibuat jadi. Terima kasih, Bu. Jadi skripsinya atau tulisan atau salah satu tesis jurnal. Ada lagi sebelum saya lanjut, ini sudah 19 sekitar 5 menit lagi. Kita bicara santai juga. Ada lagi? Mungkin sebenarnya saya harusnya masuk ke dalam alat bukti. Nah, ini alat bukti nanti minggu depan. Beracara di Mahkamah Konstitusi. Kayaknya alat bukti ini mengganjal. Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu harus minimal 2 alat bukti ya. Alat bukti itu bisa berupa surat pemeriksaan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, alat bukti lainnya. Jadi apapun bisa diminta di alat bukti sepanjang ada relevansinya. Jangan buat yang tidak ada relevansinya. Ya, misalnya terkait dengan permohonan undang-undang Sidiknas, tapi dimasukkan buku tabungan, atau dimasukkan surat nikah, atau dimasukkan surat apa gitu, tidak ada relevansinya, memang tidak ditolak. Ya, silakan Pak Tadu untuk soal vertikal kita bentar lagi sudah sepanjang ada relevansinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atau ke pengadilan harus ada relevansinya. Karena saya kalau kita masuk nanti proses beracaranya, nanti akan saya bilang kalau nanti yang Bapak Ibu ajukan itu harus bisa berbicara. Nanti hasil dari pembahasan kita ini, pembelajaran kita terkait dengan hukum acara MK, proses beracara MK, Bapak Ibu bisa membuat suatu permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Atau kita tulis simulasi. Oke, Bapak Ibu ada yang masih mau ini kan saya sudah melanggar hak konstitusional Bapak Ibu, nanti kalau saya melebihi dari waktu soal Bapak Ibu. Ibu, jadi alat buktinya hanya keterangan aja ya Bu ya? Keterangan Tidak. yang dari Ibu dari saksi, ahli, para pihak,
Bukan, Bu. Bisa berupa lain, Bu. Share ya. Aku perlihatkan. Iya, Pak, Bu. Nggak ada di-share tadi itunya, PPT-nya. Bukti. Kelihatan ya? Kelihatan? Mbak Stefani, kelihatan? Oh, tadi maksudnya minimal 2 gitu ya, Bu ya? Minimal 2 alat Minimal 2. bukti. Oh iya, Bu. Paham saya. Nah, yang menjadi alat bukti itu apa aja sih? Bisa dalam bentuk surat atau tulisan, dalam artian dalam bentuk surat, surat CA, surat undangan itu bisa menjadi alat bukti, surat keterangan bisa menjadi alat bukti, tulisan atau pendapat yang sudah dimuat di dalam koran, majalah, sosial media itu bisa menjadi alat bukti. Keterangan saksi bisa menjadi alat bukti. Misalnya perkara judicial review terkait dengan ini dibutuhkan saksi, Mbak Stefani menghadirkan saksi, itu bisa menjadi alat bukti, itu dinamakan alat bukti. Keterangan ahli juga bisa menjadi alat bukti. Saya membutuhkan ahli untuk menguatkan, kan ahli-ahli ini bisa bermacam-macam. Oh misalnya, yang menjadi ahli kategorinya apa? Oh dia pakar di bidangnya, minimal pendidikannya S, doktor, ini atau dia seorang profesor, dia menjadi ahli. Bisa Mbak Stefani mengajukan menjadi bukti dalam artian untuk menguatkan permohonan yang sedang Mbak Stefani ajukan. Kalau Mbak Stefani dari unsur pemerintah atau dari unsur DPR, berarti ahli ini kuncinya apa? Untuk menguatkan keterangan dari Mbak Stefani atau Bapak Ibu yang lain. Nah, keterangan para pihak bisa di luar dari konteks yang pembuat legislasi tersebut, di luar dari pemohon, di luar dari DPR atau presiden atau pemerintah yang mengajukan. Kami sebagai pihak karena ada kepentingan kami, dan ini bisa disampaikan dalam persidangan ataupun dalam bentuk tertulis sesuai dengan persetujuan dari hakim. Petunjuk dalam artian bisa suatu konten itu bisa menjadi alat bukti, atau bisa dalam bentuk petunjuk apapun, video itu bisa menjadi alat bukti, atau alat bukti lainnya bisa menjadi alat bukti, atau rekaman, atau kalau misalnya beracara terkait dengan penyelesaian sengketa pilkada atau pemilu, itu sarung, beras, indomie, uang itu bisa menjadi alat bukti. Kita masukkan dalam bukti lain. Karena apa? Mungkin dia ada money politik, dia kasih dalam bentuk uang untuk mencoblos namanya, itu bisa dijadikan alat bukti. Seperti itu Mbak Stefan. Oke? Dapat ya? Bisa bertanya, Bu? Iya, Bu. Ya, kita lanjutkan minggu depan ya Mbak Regina ya. Oh iya, Bu. Mbak Regina mau nanya tadi? Iya, Bu. Oh, sorry. Boleh. Dengan, karena masalahnya, saya pikir tadi Mbak Regina bilang, Bu, kita lanjutkan minggu depan. Saya dengan semangat, tapi nanti teman-teman yang marah. Tapi gini, Bapak Ibu, teman-teman, saya memang ada kuliah, tapi yang kuliah juga ada di kelas ini. Jadi kalau Bapak Ibu, nanti kami tinggal pindah sih ke Teams. Nanti kalau Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau saya kan sudah hitung mereka kuliah, Bapak Ibu yang lain, yang di kelasnya Kak Lulu, mau meninggalkan silahkan, karena sudah selesai. Ya, jadi nggak ada masalah. Iya, silakan Mbak Regina. Baik, Bu, tadi berbicara mengenai alat bukti yang ini saya tanyakan, Ibu. Lantas apakah pengetahuan hakim itu apakah bisa dijadikan sebagai alat bukti, Bu, dalam persidangan? Jadi aku boleh tangkap misalnya pendapat hakim di luar persidangan terkait dengan misalnya pendapatnya di dalam suatu forum resmi, di dalam suatu kegiatan mereka berpendapat dan ada bentuk tertulisnya, ada bentuk notulennya atau dalam bentuk jurnalnya atau dalam bentuk artikel atau makalah. Seperti itu ya Mbak Regina ya? Iya. Kan saya sudah katakan semua bisa dijadikan alat bukti sepanjang ada relevansinya. Misalnya terkait dengan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Pada saat itu mereka membahas terkait dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan syaratnya ini. Nah, untuk menguatkan permohonan yang Mbak Regina sedang ajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu Mbak Regina jadikan alat bukti.
pendapat dari hakim tersebut? Bisa saja, sepanjang ada relevansinya. Ingatkan, Bapak hakim ini pernah mengatakan seperti ini, seperti ini. Itu yang saya katakan, bisa saja yang ada relevansinya. Jangan juga yang dibahas hakim itu terkait dengan misalnya pembahasan terkait dengan SDA atau undang-undang tenaga kesehatan. Sementara Mbak Regina, kecuali yang Mbak Regina ambil misalnya untuk syarat seorang PNS, di situ dibahas. Nah itu ternyata menjadi pengujian Mbak Regina, bisa dimasukkan. Seperti itu Mbak Regina. Dapat ya? Oke, ada lagi yang lain? Nah ini memang terlalu pepet, cuman nanti saya kasih Kak Lulu deh PPT saya, jadi kalian bisa membaca ya. Kalau di kelas nanti saya kelas sama yang lain, nanti saya kasih sendiri. Oke, ada lagi yang lain nggak? Sebelum kita tutup, ini saya nggak mungkin menuliskan. Bapak Ibu nanti bilang saya sudah melanggar hak konstitusional Bapak Ibu. Nggak ada ya? Kita sudahi ya. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang selalu berkenan sedikit celotehan saya ya, sebenarnya celotehan saya yang disuruh sama Kak Lulu untuk menggantikan beliau, dalam artian kenapa kalau untuk materi yang sama kita bisa satukan. Nah, saya mengucapkan terima kasih, saya mohon izin pamit undur diri dulu buat Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Rahayu. Salam sehat ya, sampai ketemu kalau masih diizinkan minggu depan. Terima kasih Bu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Bapak Ibu, teman-teman yang lain, kita bisa masuk ke tim selamanya. Harus mau, nanti kita bisa bahas. Oke, kecuali ada yang mau bergabung lagi, nanti saya kasih linknya. Ya, kalau ada kelas lain yang masih dari Unhas, karena kelas Unhas teman-teman saya diizinkan, atau dari ini nambah loh, dari kelas UGM juga. Nah, kalau Bapak Ibu juga, ini ada juga kelas UGM yang gabung juga, silakan. Tapi ya nanti di kelas kami ya, dengan sistem kami, nanti tinggal mengikuti ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih banyak Ibu.